Oke, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi dalam Alkitab dalam Berita. Kita mau melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Gitu ya. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 11 Juli 2021. Berita saya ambil dari Kompas TV. Ini adalah channel YouTube dari Kompas. Gitu ya. Di sini bagaimana pada berita ini dikatakan pemerintah gelar acara doa bersama lintas agama dengan hashtagnya adalah Pray from Home. Kita akan lihat beritanya sebentar ya. Dibilang Kemendak gelar acara Pray from Home. Kementerian Agama kita. Kemendak hari ini tanggal 11 bulan 7 gelar doa bersama lintas agama. Kegiatan ini dimulai pukul 14.00 jam 2 siang WIB secara daring melalui akun YouTube Sekretariat Presiden. Acara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Acara tersebut bertajuk Pray from Home, dari rumah untuk Indonesia. Dalam acara tersebut, Presiden mengajak masyarakat mendoakan mereka yang telah gugur dalam melawan pandemi COVID-19. Dia juga mengajak masyarakat mendoakan agar mereka yang tengah berjuang melawan COVID diberikan kekuatan hingga sembuh. Ya, itu beritanya. Oke, ya jadi seperti kita tahu berapa lama ini negara kita sedang mengalami masa-masa berat di mana penyebaran COVID yang kemudian semakin merajalela dan pemerintah sudah melakukan beberapa upaya seperti PPKM darurat yang sekarang diterapkan di Jawa dan Bali, gitu ya, udah berlangsung selama 1 minggu dan kita melihat juga masih belum terjadi penurunan, gitu ya. Dan ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Presiden kita, bagaimana dia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengadakan doa bersama, dikoordinasikan dengan Menteri Agama yang dilakukan tadi siang jam 2 waktu Indonesia bagian Barat melalui online, gitu ya. Nah, pada video ini kita akan sama-sama melihat bagaimana pada situasi seperti inilah mau tidak mau orang akan mencari Tuhan, mau tidak mau orang akan melihat bahwa pertolongan itu tidak ada pada yang lainnya. Pertolongan kita hanya ada pada Tuhan, gitu ya. Pada kondisi-kondisi seperti ini orang akan menyadari bahwa kekayaannya tidak bisa menolong dia, bahwa mobil yang mewahnya tidak bisa menolong dia, bahwa segala sesuatu yang dia punyai, kedudukan atau apapun juga tidak bisa menolong dia, gitu ya. Pada saat-saat seperti inilah kita manusia menyadari bahwa pertolongan kita itu hanya ada dari Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa bangsa kita adalah bangsa yang religius, terlepas dari agamanya apa, sukunya apa. Presiden kita mengajak bersama-sama untuk berdoa, pray from home, berdoa bagi rumah, bagi bangsa dan negara kita, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang baik bagaimana kita tidak lagi terkotak-kotak, kita tidak lagi terpisah berdasarkan agama, suku atau suatu budaya tertentu, tetapi kita sama-sama berdoa untuk mendukung bangsa kita supaya semuanya bisa berlalu. Tetapi melalui ini semua kita melihat bahwa disinilah kita akan menyadari bahwa pertolongan manusia itu hanya ada pada Tuhan, tidak ada pada apapun juga yang bisa kita andalkan. Ada saat-saat dalam kehidupan kita, ada saat-saat dalam kehidupan manusia, di mana manusia tidak bisa mencari pertolongan kemana-mana kecuali pada Tuhan. Gitu. Dan doa menjadi salah satu cara bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa menjadi cara bagaimana kita mengundang Tuhan menolong kita, mengundang Tuhan turun, mengundang Tuhan melakukan sesuatu di tengah-tengah kita. Dan doa merupakan ungkapan bagaimana kita tidak mampu melakukannya tanpa Tuhan, gitu ya. Saya teringat dengan beberapa ayat dalam firman Tuhan. Pada waktu itu Daud juga mengalami saat-saat di mana dia berada pada situasi yang terjepit, di mana dia tidak tahu harus melakukan apa. Dan Daud menulis dalam kitab Mazmur, dikatakan Mazmur 121 ayat 1-2 dikatakan gini, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Terus dia bilang, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jelas saudaraku? Jadi inilah memang kenyataan dalam firman Tuhan bahwa kita manusia tidak bisa lepas dari Tuhan. Tuhan itulah pertolongan kita, Tuhan itulah yang sanggup menolong kita dalam situasi seperti apapun juga, gitu ya. Dan dari situasi yang sekarang kita hadapi membuat kita semakin menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan, membuat kita semakin menyadari bahwa apapun yang kita lakukan
semata-mata semua karena anugerah dan berkat daripada Tuhan, sehingga kita bisa mengalami kesehatan, kita bisa menikmati hidup yang kita nikmati bersama keluarga, kita bisa menikmati waktu-waktu bersama, semuanya karena anugerah dari Tuhan, yang setiap saat Tuhan bisa ambil, yang setiap saat kemudian itu bisa hilang dari kita, karena semuanya hanya Allah yang titipkan bagi kita untuk kita nikmati dan kita syukuri, gitu ya. Tetapi ada satu hal juga yang kita perlu ingat, bahwa pertama tadi saya sudah tekankan bahwa mari mengandalkan Tuhan. Pertolongan kita dalam apapun juga itu tidak bisa kita harapkan dari manusia, tidak bisa kita harapkan dari uang kita, tidak bisa kita harapkan dari jabatan kita, tidak bisa kita harapkan dari koneksi kita. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Tuhan itulah sumber pertolongan kita, dan Dia sanggup menolong kita karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Hal yang kedua yang saya ingin tekankan di sini dalam firman Tuhan dikatakan, Matius 10 ayat 28 dikatakan seperti ini, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Gitu ya, dalam kehidupan kita ada banyak hal yang bisa membunuh tubuh kita. Penyakitkah atau virus yang sekarang kita hadapi, itu semua dapat membunuh kita secara tubuh. Tapi firman Tuhan katakan jangan takut. Ketakutan itu bisa merusak kita. Ketakutan itu bisa membuat kita semakin depresi dan menjadi sesuatu hal di mana imun kita menjadi lemah. Firman Tuhan katakan, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Yang lebih kita harus takutkan adalah, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi ketakutan kita terhadap sesuatu yang bisa membunuh kita, itu tidak ada apa-apanya ketimbang ketakutan kita terhadap Allah. Karena Allah berkuasa membunuh bukan cuma tubuh kita, tapi juga jiwa kita. Karena itu mari hidup dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dan hidup dekat dengan Dia. Dia adalah pertolongan kita, dan hanya dekat Dia saja kita aman, daripadanya lah pertolongan kita. Jelas saudaraku? Makasih sudah menonton. Tidak usah takut, tidak usah khawatir dengan apapun juga. Mari andalkan Tuhan, mari tetap bergantung pada Tuhan, dan kita akan lihat bagaimana Tuhan bekerja dan menolong kita. Tetap berdoa dari rumah masing-masing, sepakat berdoa meminta sesuatu, bisa biar kemurahan dan kebaikan Tuhan terjadi atas bangsa kita. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video Alkitab dalam berita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.